Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, puji Tuhan Bapa semua yang diberkati Tuhan. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, kita masih disayang, dipedulikan oleh Tuhan Yesus. Kita dipelihara, masih dipercaya oleh Tuhan untuk hidup memasuki awal bulan Mei. Saat ini Jumat malam merupakan malam pertama kita di bulan Mei. Terima kasih. Selamat tinggal bulan April, selamat tinggal bulan Maret, Februari, Januari. Sudah tidak akan terulang. Akan terulang tapi tahun yang berbeda, tahun depan. Tapi belum tentu kita masih hidup di dunia ini. Tapi kita minta dengan di Tuhan Yesus, minta dengan iman. Tuhan akan pelihara kita. Sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus muka dengan muka. Kan kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini dalam Injil Lukas 9 ayat 8 sampai 36. Di mana Yesus di atas gunung terlihat oleh muridnya Petrus, Yakobus dan Yohanes bersama Elia dan Musa, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan cahaya kemuliaannya. Padahal sebetulnya Petrus belum mengenal itu Elia, belum mengenal itu Musa. Ribuan tahun sebelum Petrus lahir, Elia dan Musa dan Elia sudah diangkat ke surga. Tapi kenapa bisa melihat? Itu karena kuasa Roh Kudus. Itu karena penuh dengan kemuliaan. Jadi berarti nanti kelak kita kalau bersama dengan Tuhan Yesus, kita bisa mengenal Tuhan Yesus penuh dengan kemuliaan karena Roh Kudus. Sehingga kita bisa langsung mengenal Musa dan Elia, mengenal Abraham, mengenal siapapun termasuk papi, mami saya yang saya cintai, termasuk saudara-saudara di dalam Tuhan, adik saya, saudara saya. Setiap kita akan mengenal anak kuasa Roh Kudus, di mana kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat, kami akan pujian ini. Muka dengan muka ini juga lagu lama. Saya masih kecil sudah tahu lagu lama ini. Face to face with Jesus. Muka dengan muka, hadap dengan Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan nanti kita mau baca. Haleluya. Muka dengan muka hadap wajah Yesus Tuhanku. Amin, haleluya. Muka dengan muka hadap wajah Yesus Tuhanku. Ku mau setia ikut Yesus, cintakan firman-Nya, lalui hidup jauh dari dosa, hidup di dalam kekudusan. Amin, haleluya. Muka dengan muka hadap wajah Yesus Tuhanku yang ku cinta. Muka dengan muka hadap wajah Yesus Tuhanku. Amin. Tertulis di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan dan koin tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Bapakku, Tuhanku, Rajaku, Juru Selamatku. Bapa, malam hari ini sucikan mulutku, pikiran dan hatiku,
Aku rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Ampuni Bapa segala dosa, segala salah paham, ampun. Roh Kudus tuntun hidupku. Aku melangkah di dalam pimpinan Roh Kudus sampai ku berjumpa dengan Engkau Bapa di surga penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Selamat malam. Kita buka mengawali malam ini seperti tadi pagi, 1 Mei 2026. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjadi awal dalam hidup kita memasuki bulan Mei. Sampai Tuhan kan pelihara sampai kita hidup di akhir bulan Mei, 31 Mei 2026. Dan kita mengawali 1 Juni sampai 30 Juni. Terusnya sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Janji firman Tuhan di dalam Wahyu 22:4 dikatakan, dan mereka akan melihat wajahnya, wajah Tuhan Yesus. Kita akan jumpa nanti, namanya akan tertulis di dahi mereka. Berarti nama Yesus ada di setiap dahi kita. Kita masuk surga. Seperti kalau kita pergi ke suatu negara harus bawa paspor. Tanpa paspor tidak bisa masuk. Demikian paspor kita, di dahi kita ada Yesus. Nama Yesus, Yesus firman Allah. Jadi artinya orang yang hidup di dalam firman Allah, yang hidup di dalam Yesus, akan masuk di dalam kerajaan surga, akan berjumpa muka dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Injil Lukas pasal 9. Puji Tuhan, firman Allah malam hari ini luar biasa. Karena kerinduan kita suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, berjumpa dengan para nabi-nabi, berjumpa dengan Rasul Paulus. Nomor 1, jumpa dengan Tuhan Yesus saya. Sebab Dia yang menciptakan Bapak Ibu. Kita kagum-kagum. Kok bisa Tuhan Yesus itu bisa menciptakan luar biasa. Kita semua berarti kita kagum-kagum Tuhan, kagum-kagum. Saya sudah katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau udah ketemu Tuhan, saya cium kaki Tuhan, saya menyembah Tuhan. Dan saya akan ajak para hamba Tuhan semuanya itu. Ayo memuji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang dahsyat. Kagum, bahagia saya bersama Yesus. Sungguh. Ya, mari kita mau baca firman Tuhan. Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36, demikian firman Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Wah, dahsyat. Dia membawa Petrus, Yohanes, Yakobus, 3 murid yang selalu diajak Yesus. Cinta. 3, angka Tritunggal. Tuhan mau supaya kita andalkan Yesus. Karena Petrus, Yohanes, dan Yakobus sudah dilihat oleh Yesus, sudah teruji dia begitu cinta Tuhan. Orang cinta Tuhan ya selalu bersekutu dengan Tuhan. Petrus, Yohanes, dan Yakobus selalu bersama dengan Tuhan. Angka 8, angka keselamatan. Berarti 8 keselamatan dari mana? Keluarga Nuh diselamatkan keluarga 8. Ini pandangan saya pribadi ya Bapak ya. Pandangan saya pribadi, angka 8 keselamatan, angka 7 angka kesempurnaan, angka 6 angka manusia, angka 5 angka cinta kasih Tuhan, angka 4 angka iblis itu. Ya, baca Efesus 6 ayat 12. Ya, ada penguasa-penguasa penghulu dunia, kuasa-kuasa iblis, roh jahat di udara, itu semua. Ya, pemerintah-pemerintah penghulu dunia, ya, kuasa roh jahat di udara, ada 4 semua kalau baca itu. Ya, 4 iblis, 3 Tritunggal, dan hari kebangkitan. 2 firman Allah, dan 1 Tuhan Yesus. Menomor satukan kita Tuhan. Mari, 9 angka Roh Kudus, 10 bicara firman Allah. Ya, untuk itu mari kita mencinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita penuh dengan kemuliaan. Lihat ini, Petrus, Yohanes, Yakobus dibawa Yesus ke gunung untuk berdoa. Ayat 29, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau. Lihat ini. Jadi artinya tolong garis bawahi Bapak Ibu. Ke gunung untuk berdoa artinya mari kita mau banyak selalu berdoa. Kalau penuh dengan doa, hidupnya penuh dengan kemuliaan. Lihat ini. Penuh dengan kemuliaan, berubah pakaiannya putih berkilau. Karena setelah dia berdoa, sedang berdoa. Artinya membangun persekutuan dengan Tuhan itu penting. Jadi jelas saya bisa awet muda wajah saya kalau dilihat sama orang pada usia saya 70. Tapi kelihatan tidak seperti 70.
Karena apa? Di dalam kehidupan kita ada kemuliaan Tuhan, ada Yesus. Rajin berdoa seperti saya. Oh, cinta Tuhan tiap hari, tiap saat berdoa. Mintakan firman Tuhan pagi, malam, Pak. Mari kita mau selalu rajin berdoa. Berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita menyembah kepada Tuhan. Masalah berdoa itu harus. Kalau Bapak Ibu baca dalam Lukas 18 ayat 1, Yesus menegaskan supaya kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Harus berdoa. Maka penuh dengan kemuliaan karena mereka sedang berdoa membangun persekutuan dengan Tuhan. Kalau membangun persekutuan dengan Tuhan, kita akan ditransfer kemuliaan Tuhan. Di sini ada transfigurasi Tuhan. Dan tambahlah 2 orang berbicara dia, itu Musa dan Elia. Wah, jadi ini saya katakan ya, saya punya iman bahwa Musa langsung naik ke surga. Karena terbukti ini. Elia kalau sudah baca di dalam 2 Raja pasal 2 ayat 11, langsung disampul dengan kereta berkuda hidup-hidup, dibawa ke surga, saudara. Coba nih dahsyat, saya mau baca 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga di dalam angin badai. Coba, Elia naik ke surga. Sedangkan Musa juga sama. Sudah baca di Ulangan 34. Tidak dijumpai kuburannya. Saya sendiri sudah puluhan kali, 60 kali lebih ke Gunung Nebo. Saudara, kalau pergi ke Israel, saudara, tidak didapati kuburan Musa. Karena ternyata di sini alasan saya baca Alkitab, ternyata Elia ketemu bersama Yesus, bersama juga Musa. Berarti kesemua karena Elia langsung hidup-hidup naik ke surga. Demikian kenapa kok tidak ada Abraham? Beda. Berarti kesimpulan saya, Musa diangkat. Ya, memang tidak didapati kuburannya. Kalau Ibrahim ada kuburannya. Yang lain ada kuburannya. Termasuk Yesus. Yesus tidak ada kuburannya. So pergi kuburan Yesus. Tidak ada. Jesus is not here. Karena dia sudah bangkit. Naik ke surga. Berarti kesimpulannya, Yesus yang naik ke surga ini penuh dengan kemuliaan. Juga Elia, Musa penuh dengan kemuliaan. Dan demikian juga kita. Minta sama Tuhan. Supaya kita suatu ketemu dengan Tuhan. Masuk di dalam kerajaan surga. Sudah. Jumpa dengan Tuhan. Dan kalau kita lihat lanjutnya 31. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan. Nah, penuh dengan kemuliaan, saudara. Dan bicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi Yerusalem. Berarti ini dalam Roh Kudus ini. Ya, bahwa Yesus cerita kepada Elia dan Musa bahwa nanti Yesus akan pergi ke Yerusalem dan bangkit pada hari ketiga. Yesus akan disalib. Udah ngomong duluan. Coba ketemu dengan kemuliaan. Karena Elia dan Musa berarti sudah di surga. Ngomong sama Tuhan Yesus. Oh dahsyat. Saya langsung senang sekali baca ayat ini sudah. Karena kerinduan saya suatu hari kelak Bapak Ibu bersama masuk ke surga. Ayat 32. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang berdiri dekatnya. Lihat, tertidur dan terbangun. Tidur secara fisik. Tapi dalam roh ini, terbangun dalam roh. Saya pikir demikian ini. Seperti Bapak Ibu seringkali saya mimpi dalam roh. Ya, mimpi dalam roh penuh dengan kemuliaan Tuhan. Masuk saya pernah dibiarkan surga pada waktu saya hampir mati itu. Waktu peristiwa saya hasil operasi katarak mata buta. Dalam roh itu saudara. Lihat surga penuh dengan sukacita. Sejak satu sampai sekarang saya tidak pernah takut kematian. Karena ternyata bagi hamba-hamba Tuhan yang cinta Tuhan. Dan termasuk saya. Kalau dipanggil Tuhan, masuk di dalam kerajaan surga. Penuh dengan kemuliaan ini. Ternyata Petrus ya, dia melihat Yesus penuh dengan kemuliaannya. Ya, bersama dengan kedua orang miliknya, kedua Musa dan Elia. Lihat itu. Kedua orang yang berdiri dekatnya itu. Dan ayat 33. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Tapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya benar ini. Karena Petrus penuh dengan Roh Kudus. Semuanya penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kemuliaan. Padahal kalau dipikir, secara manusia saya berpikir, Petrus tidak mengenal Musa secara daging, saudara. Kapan Petrus itu, Musa dan Elia itu, saudara tahu ya, dari Adam dan Hawa sampai Abraham itu 2000 tahun. Musa sampai Yesus 2000 tahun. Berarti, kalau dilihat dari sejarah ya. Jadi kesimpulan saya, itu Musa itu di atas, Musa itu kan keturunan dari suku Lewi setelah Abraham. Jadi berarti kesimpulannya di atas 1000 tahun, saudara. Mana mungkin Petrus mengenal
Musa dan Elia kan sudah diambil sama Tuhan, ya. Jadi Musa mewakili dia sebagai hamba Tuhan yang turun hukum Taurat, Elia mewakili nabi-nabi. Ya, Petrus bisa mengenal kalau bukan dari kuasa Roh Kudus penuh dengan kemuliaan ini tidak bisa, sudah. Maka di kita secara daging Petrus tidak tahu apa yang dikatakan. Memang ini berarti kesimpulan dalam Roh Kudus penuh dengan kemuliaan. Berarti kesimpulan juga suatu hari kelak Bapak Ibu bersama kalau di surga saling mengenal nanti, saudara. Saling mengenal, tapi dalam bentuk Roh Kudus. Jadi bukan kedagingan. Jadi sifat-sifat daging kita sudah ada lagi, saudara. Ya, kita selama di dunia hanya mengenal dalam daging. Tapi kita dalam roh kita tidak saling kenal secara karena belum dalam kemuliaan. Tapi nanti kalau dalam surga penuh dengan kemuliaan, penuh dengan cahaya kemuliaan Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, ada kebenaran. Karena firman Tuhan di dalam Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah itu ada kebenaran, ada damai sejahtera, sukacita Roh Kudus. Berarti kebenaran itu mengungkapkan kebenaran ini Musa, kebenaran ini Elia, ini Rasul Paulus, dan nomor satu kebenaran Yesus. Seperti tadi saya baca ya dalam Wahyu 22 ayat 4, kita akan langsung ketemu dengan wajah penuh dengan kemuliaan bersama Yesus. Untuk itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan. Suatu hari kelak kita rindu muka dan muka berjumpa dengan Tuhan. Terus saya lanjutkan supaya selesai. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan mereka masuk ke dalam awan itu. Takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kukasih, kupilih, dengarkan. Wah, dahsyat. Kita penuh dengan awan kemuliaan Tuhan. Dan kita dicinta sama Tuhan. Jadi setiap kita yang setia hidup di dalam firman Tuhan, akan kata firman Tuhan, anak yang kupilih, anak yang dicinta sama Tuhan. Ya, ketika suara itu dengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak mencintakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, karena ternyata Yesus kembali ke dunia, dan Elia dan Musa masih tinggal di surga sampai saat ini. Dan suatu hari kelak kita rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mari untuk itu, mari Bapak Ibu melalui firman-firman selalu kita dengar. Kita mau cinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan. Sentralnya hidup adalah Tuhan Yesus. Hidup penuh dengan doa, hidup bersekutu dengan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan makin hari makin cinta Tuhan. Kita dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Muka dengan muka, wajah Yesus, wajah Yesus Tuhan. Amin, haleluya. Muka dengan muka hadap wajah Yesus Tuhanku. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin, haleluya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu semua diberkati sama Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, jangan lupa berjaga dan berdoa. Penuh dengan doa dan hidup di dalam firman Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran ilahi. Dan Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan kita. Sehingga suatu hari kita rindu nanti wajah dengan wajah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Berjumpa dengan Abraham, Ishak, Yakub. Berjumpa dengan orang tua kita. Berjumpa dengan Rasul Paulus. Berjumpa dengan semua orang kudusnya Tuhan. Karena kita hidup di dalam kemuliaan ilahi. Tuhan Yesus menyertai kita bersama. Amin. Immanuel. Haleluya. Puji Tuhan.